Begitu sampai di pohon bambu tersebut, kita kayak dipermainkan nih sama si sosok tersebut. Dia ngeledek, dia nggak mau pergi, dan dia nggak mau pulang. Bahasanya seperti itu. Wah, ini ada ular yang masuk ke badan istri Mas. Wah, malam dibilang perempuan, pagi anak kecil, dan begitu menjelang maghrib dibilang sosok ular masuk ke badan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, gua akan menceritakan pengalaman mistis yang gua alami sendiri nih, yaitu tepatnya bersama keluarga kecil gua. Kejadian ini sekitar tahun 2016 menuju ke 2017. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2016 menuju ke 2017 nih. Tepatnya pada saat itu gue sama istri gue nih belum lama nikah lah pada saat itu. Nah, tapi sebelum gue nikah itu, jadi istri gue ini punya salah satu, ya katakanlah mantan gitu ya. Kita sebut aja Mr. A. Nah, pada saat itu Mr. A ini memang sempat dulu itu pengen menikahi istri gue pada saat itu. Nah, tapi alhasil akhirnya gue lah yang menikah dengan istri gue pada saat itu. Nah, kita nih nggak pernah ada masalah nih. Semenjak pernikahan itu kita nggak pernah ada masalah, dan itu kita udah nggak pernah berhubungan lagi sama dengan si Mr. A ini. Singkat cerita, akhirnya nggak disengaja pada saat itu gue lagi nyari makan malam sama istri gue. Nah, di situ tanpa disengaja gue ketemu dengan si Mr. A ini. Dan pada saat itu gue nggak berpikir yang aneh-aneh lah, dan istri gue pun nggak berpikir yang macam-macam. Ya, kita hanya ketemu aja dan pulang nih akhirnya ke rumah. Tapi setelah pulang, tidak lama kemudian, kurang lebih itu hampir seminggu kemudian. Nah, saat itu gue lagi main ke rumah ibu mertua nih, yaitu ibu dari istri gue. Nah, pada saat itu, begitu pas kita mau pulang, itu kita sempat ada, ya katakanlah debat lah gitu, debat pas kita mau pulang ini debat. Dan kemudian akhirnya di kendaraan itu kita diam-diaman lah, gue sama istri gue nih diam-diaman. Nah, cuma pas yang gue aneh itu, begitu gue sampai di rumah dan gue mau bersih-bersih ganti pakaian, pas gue masuk ke kamar, itu istri gue posisinya tuh dia diem, dan gue pikir pada saat itu dia masuk angin. Sempat gue ajak dia ke dokter berobat, tapi dia nggak mau. Nah, di sini gue mulai ngerasa aneh nih. Mulai ngerasa anehnya, kok dari mukanya udah mulai beda gitu. Nah, alhasil gue manggil tante gue lah pada saat itu. Gue panggil tante gue, dan akhirnya sama tante gue itu dipikir masuk angin mungkin kan ya. Nah, akhirnya sama tante gue itu dikerik punggungnya, dan nggak ada perubahan. Dia masih dengan kondisi yang sama, dan bahkan mukanya itu lebih pucat dari sebelumnya. Di situ gue udah mulai panik. Akhirnya gue rayu lagi untuk mau ke dokter, tapi dia nolak. Begitu gue deketin, gue ajak ngobrol, tiba-tiba aja dia cekikikan. Lu bayangin, begitu lu duduk di sampingnya, lu lagi mau ngerayu dia buat berobat, tiba-tiba dia cekikikan. Ya di situ gue mulai panik dong. Dan di situ gue berpikir, wah, ketempelan. Awalnya gue berpikir ketempelan. Nah, akhirnya gue manggil om gue lah pada saat itu. Om gue ini kan dia ngerti lah dengan hal-hal yang berbau dengan, ya bisa dikatakan mistis ya. Nah, akhirnya setelah om gue datang ini, itu coba buat di netralisir segala macam, diobatin. Tapi itu sama sekali tidak ada hasilnya.
Dan istri gue pada saat itu masih dengan kondisi yang sama. Bahkan begitu pas gue masuk ke kamar, gue mendekat lagi nih ke istri gue, tiba-tiba dia mukanya itu berhadapan sama muka gue. Dan lu bayangin, di situ gue diketawain. Depan muka gue persis, dia ketawa. Begitu dia ketawa, gue refleks. Dan gue refleks di situ gue teriak, "Oi!" Dan akhirnya istri gue ini jatuhlah ke kasur. Nah, tapi di sini yang gue aneh, begitu dia jatuh ke kasur, tiba-tiba dia langsung bangun lagi tuh. Wah, ini udah mulai nggak beres menurut gue. Dan akhirnya di situ diajak ngobrol lah sama tante gue. Diajak ngobrol, dan ternyata istri gue itu minta dianterin pulang ke rumah ibunya. Dimana awal mula kejadiannya itu istri gue mulai cekcok sama gue pada saat itu. Dan yang gue ingat, kalau gue mau ke rumah mertua gue pada saat itu gue ngelewatin pohon bambu nih. Pohon bambu yang bentuknya itu seperti terowongan. Itu karena pohonnya udah saking melengkungnya ya, jadi pohonnya itu udah kayak terowongan gitulah. Nah, gue tuh setiap mau ke rumah mertua gue itu pasti ngelewatin tempat itu. Dan gue berpikir awalnya di situ. Nah, tapi di depan rumah mertua gue ini, ya ini orang sekitar memang menyebutnya itu bisa dikatakan pohon ini ada penunggunya. Jadi pohonnya ini tepat berada persis di depan rumah mertua gue. Dan pada saat itu gue nggak berpikiran yang namanya dikerjain lah atau diguna-guna lah. Gue sama sekali nggak berpikiran ke arah sana. Yang gue pikir adalah pada saat itu istri gue ketempelan. Ya udah, akhirnya gue turutin lah. Itu sekitar jam 1 malam kita anterin ke rumah mertua gue. Itu tetangga gue pun pada ikut tuh nganterin. Dianterin ke sana. Begitu gue sampai di rumah mertua gue nih keluar. Dan disitu mertua gue langsung lemes karena ngeliat kondisi istri gue. Dan dia nggak percaya kok istri gue bisa sampai kayak begitu. Bahkan sebelumnya nggak pernah istri gue ngalamin kejadian seperti yang dialamin pada saat itu. Alhasil diajak masuk ke dalam, didudukin di ruang tamu. Begitu duduk di ruang tamu, istri gue ini diajak ngobrol sama sekali nggak ngerespon. Dia cuma bengong aja. Dan di situ nggak ada sepatah kata pun yang diucapin dari mulutnya. Nah, berhubung di rumah mertua gue ini persis di samping rumahnya itu bisa dikatakan ahli spiritual lah. Nah, akhirnya kita panggil lah orang itu. Orang itu datang ke rumah, coba buat komunikasi, coba buat ngobatin. Tapi pada saat itu hasilnya tetap nggak ada. Dan orang pintar ini menyarankan ke gue, kayaknya istri gue ini ada yang ngirimin. Bahasanya seperti itu, ada yang ngirimin. Dan di situ gue mulai berpikir, wah macam-macam lah gue berpikir. Siapa orangnya? Gitu. Tapi pada saat itu, di saat gue berpikir yang aneh-aneh, satu sisi gue juga nggak mau seujon dengan orang lain. Karena kita berhubungan sama orang lain gak cuma dengan satu orang aja nih pada saat itu kan. Ya udah, gue minta solusi lah. Jadi gimana nih Pak untuk kebaikan istri saya? Dan di situ orang pintar ini menyarankan kita harus tahu dulu nih apa yang diberikan ke makhluk tersebut. Dan kata orang pintar itu, konon katanya kalau kita bisa ngasih makanan yang lebih enak, itu dia bakal ngebuka suaranya nih, dan dia bakal ngasih tahu siapa yang mengirimnya untuk datang ke sini. Nah, tapi menurut gua ini agak rumit nih, karena waktu udah mulai menjelang subuh pada saat itu. Nah, akhirnya begitu azan subuh selesai, ternyata kakak ipar gua ini datang dengan salah satu ya bisa dikatakan mungkin ustadz lah. Dia datang setelah sholat subuh, dan di situ dia mulai komunikasi nih sama istri gue, diajak ngobrol segala macam. Itu masih ada tuh komunikasi pada saat itu. Dan Pak Ustadznya sendiri bilang, ini tenang aja, ini bakalan selesai kok.
setelah saya taburin garam di depan rumah. Nah, akhirnya Pak Ustadz ini menaburkan garam nih di sekitar rumah mertua gue pada saat itu. Begitu Ustadz ini pulang, dan istri gue pun akhirnya kumat lagi. Kejadian yang sama gue alamin lagi pada saat itu. Karena kondisinya masih pagi, dan gue juga kurang tahu harus dibawa kemana. Ya, akhirnya dari tetangga-tetangga akhirnya datang nih ke rumah. Sempat rame pada saat itu. Nah, sekitar pukul 7 pagi ada salah satu orang pinter nih ngobatin istri gue. Diobatin segala macam, diteken tangannya, diteken bahunya, tapi hasilnya masih sama aja. Dia masih dengan kondisi yang sama, yaitu bisa dikatakan masih ketempelan pada saat itu. Dan akhirnya orang itu pun nyerah dan gak berani meneruskan. Akhirnya sambil menunggu kita cari solusi, tiba-tiba aja istri gue nangis pada saat itu. Dan yang gue aneh, kali ini seperti anak kecil. Dia seperti anak kecil usia sekitar kurang lebih 5 tahun. Dan di situ, karena pada saat itu di rumah mertua gue rame, ada tetangga sekitar. Dan di situ ada yang ngasih informasi. Kok ini gerak-geriknya kok persis kayak almarhum? Ya, jadi pada saat itu memang belum lama ada salah satu anak kecil itu meninggal. Bisa dikatakan itu tetangga dari mertua gue lah pada saat itu. Dan di situ orang tua almarhumah itu pun datang. Dan begitu orang tuanya datang, ini yang bikin gue makin gak percaya lagi. Tiba-tiba istri gue manggil ke orang itu dengan kata, "Ibu." Lu bayangin aja, ini ada apaan lagi? Semalam sampai pagi itu beda-beda. Dan begitu pas pagi hari, ini lain lagi, anak kecil. Jadi sebenarnya sosok yang ada di dalam tubuh istri gue ini siapa? Dan di situ akhirnya orang tua si anak kecil itu manggil kakaknya nih. Nah, kakaknya datang lah ke rumah ibu mertua gue pada saat itu. Begitu dia datang, dia bertiga nih komunikasi. Bahkan yang bikin gue terharu pada saat itu dengan kata-kata mereka pada saat itu, ya mungkin kalian paham lah kalau misalkan salah satu keluarga ada yang kehilangan dan tiba-tiba berkumpul kembali. Seperti itulah kurang lebih suasananya. Dengan kata-kata, "Adek, kamu gak boleh ganggu kakak ini ya. Adek udah tenang di sana. Jangan ganggu kakak ini lagi, kasihan." Dan di situ sempat ada penolakan. Bahkan istri gue pada saat itu nangis seperti anak kecil. Seakan-akan gak mau ditinggal sama ibunya. Tapi pada saat itu, ibunya coba buat meyakinkan dengan kata-kata yang tidak jauh beda yang diucapkan oleh sang kakak pada saat itu. "Kamu itu udah beda alam, nak. Ibu udah ikhlas. Kamu jangan ganggu kakak ini ya. Kasian." Nah, akhirnya setelah dilontarkan kata-kata tersebut, pergilah anak kecil ini. Dan kondisi istri gue pada saat itu balik lagi seperti pada malam hari. Dia hanya bengong, hanya nunduk, dan di situ nggak ada kata-kata yang diucapkan. Hanya cekikikan paling yang keluar dari mulutnya. Dan hasilnya ada salah satu kakak ipar gue ini datang bawa lagi nih. Dia bisa dikatakan orang pintar juga lah bahasanya, ahli spiritual. Dia datang ke rumah dan pada saat itu dilakukanlah pengobatan dengan caranya sendiri pada saat itu. Nah, setelah diobatin sama orang pintar tersebut, akhirnya istri gue bisa tidur nih. Dari malam sampai pagi dia nggak tidur, dan akhirnya dia tidur. Dia bisa tidur. Nah, gue pikir pada saat itu udah clear nih masalahnya. Nah, begitu orang pintar itu pulang, pamit pulang, tiba-tiba aja mertua gue teriak dari kamar di lantai 2.
Kalian mau tahu apa yang terjadi sama istri gue? Istri gue di situ ngalamin sesak napas. Dan di situ gue langsung gak berpikir ini gaib atau apapun. Dan yang gue pikir pada saat itu, gue harus bawa ke rumah sakit. Dan gue bawalah ke rumah sakit terdekat pada saat itu. Masuklah istri gue ini ke IGD. Ditaruh di IGD, diistirahatkan di IGD, dan segala pemeriksaan pun dilakukan. Mulai dari pengecekan darah, pengecekan jantung, dan segala macam, itu semua dilakukan oleh pihak dokter. Nah, di rumah sakit ini yang bikin gue sedih pada saat itu. Karena begitu gue ngedeket ke istri gue pada saat itu, dia hanya ngucapin, dia nitip anak kita itu ke gue. Seolah-olah kayak orang mau pergi, mau menghabiskan masa hidupnya. Lu bayangin aja di kondisi gue pada saat itu. Dan di situ gue langsung panik. Gue langsung panggil dokternya. Begitu dokter datang, dicek kembali sama dokternya, dan itu nggak ada apa-apa. Begitu dokternya kembali ke meja perawat, istri gue pun ngalamin hal yang sama. Seolah-olah dia mau pamit lagi sama gue. Nah, gue berpikir kok ini kejadian ini kok berulang-ulang. Gue panggil lagi lah dokternya. Dan disitu gue sempat terjadi perdebatan sama dokternya. Karena pada saat itu, begitu gue sampaikan ke dokternya hanya bilang, ini gak ada apa-apa pak. Secara medis, ini baik-baik aja. Mulai dari pengecekan segala macam, ini gak ada masalah. Dan disitu gue sempat ngotot. Tapi dok, istri saya kondisinya seperti itu. Dan dokternya pun bilang, ya udah kita tunggu langkah terakhir, yaitu pengecekan darah. Kalau pengecekan hasil tes darahnya baik-baik aja, berarti istri bapak tidak ada masalah. Dan benar aja, ketika hasil darahnya keluar, itu normal. Dan gak ada yang ganjil sama sekali. Dan di situ gue sempat minta saran dong sama dokternya. Dok, ini gimana? Istri saya kondisinya masih seperti ini. Dan di situ gue sempat berdebat dengan dokter. Karena dokternya pada saat itu menyarankan gue untuk membawa istri gue ke rumah sakit jiwa. Dan di situ gue ngerasa, istri saya ini gak gila dok. Istri saya ini sehat-sehat aja. Kenapa dokter menyarankan untuk ke rumah sakit jiwa? Dan pada saat itu dokternya coba menenangkan gue, Pak. Dan pada saat itu dokternya pun coba buat menenangkan gue nih. Dia bilang, di rumah sakit jiwa itu gak semuanya orang yang dibawa ke sana itu mengalami gangguan jiwa. Bisa jadi dia ini mengalami masalah psikiater. Bisa jadi dia ini mengalami masalah psikis. Jadi di sana itu ada dokter psikiater. Nah, berhubung gue ngeliat kondisi istri gue pada saat itu gak memungkinkan untuk gue bawa jauh-jauh, gue kembali lagi lah ke kamar tempat dia tidur. Dan di situ kejadian aneh mulai lagi. Dia mulai ketawa lagi cekikikan. Persis banget. Sama dengan kejadian waktu pas pertama kali kita alami. Nah, ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita bawa pulang aja. Nah, tapi yang aneh, istri gue ini sempat berkata, tolong anterin saya ke pohon bambu yang biasa kita lewat. Wah, di situ gue langsung mikir, wah ini berarti gangguannya dari pohon bambu tempat gue lewat nih. Akhirnya kita panggil lagi nih orang pintar yang bisa menenangkan istri gue sebelum dibawa ke rumah sakit. Kita bareng-bareng lah ke sana, ke arah pohon bambu tersebut. Begitu sampai di pohon bambu tersebut, kita kayak dipermainkan nih sama si sosok tersebut. Dia ngeledek, dia gak mau pergi, dan dia gak mau pulang. Bahasanya seperti itu. Dan akhirnya kita pun gak bisa memaksa, karena pada saat itu kalau kita paksa, yang ada kasihan dengan badan istri gue sendiri pada saat itu. Ya udah, akhirnya kita putuskan untuk bawa kembali pulang ke rumah mertua gue. Dan begitu dibawa ke rumah mertua gue, wah ini udah semakin kondisinya tuh udah semakin parah lah bisa dikatakan. Karena
pada saat itu bisa dibilang gak cuma satu sosok aja yang masuk. Yang gue aneh, istri gue itu gak ngenalin kalau gue itu suaminya. Dan di situ dia hanya nyanyi-nyanyi, cekikikan, ya udah jadi bahan tontonan kita aja pada saat itu. Ya karena kita juga nggak ada yang ngerti pada saat itu. Nah akhirnya adalah salah satu tetangga gue menyarankan untuk memanggil salah satu orang pintar lagi. Datanglah orang pintar. Kalau misalkan dihitung-hitung dari kejadian malam itu sampai dengan siang hari, bahkan sampai ke sore hari, itu kurang lebih ada sekitar 15 orang yang udah kita panggil. Tapi hasilnya sama sekali nggak ada. Percaya atau nggak percaya, ya itulah yang gue alamin pada saat itu. Dan hasilnya, karena udah menjelang sore kejadian masih sama, nah akhirnya kakak ipar gue ini manggil lagi nih salah satu orang pintar, kenalan dari temennya. Gue jemput lah pada saat itu. Gue jemput, datanglah ke rumah mertua gue. Akhirnya diobatin lah sama orang pintar tersebut. Nah orang pintar tersebut nyuruh gue untuk minta dibeliin kembang, jeruk, dan perlengkapan lainnya lah. Nah gue bingung lah pada saat itu, gue mau cari kemana karena posisinya pada saat itu sudah menjelang maghrib. Ya udah, gue carilah salah satu tukang sayur. Nah yang bikin gue aneh, begitu gue sampai di tukang sayur, gue mau beli jeruk nih. Tiba-tiba aja ada ibu-ibu itu nanya, Mas mau ngobatin istrinya ya? Dan disitu gue pun jawab, iya bu, kok ibu tahu? Nah ibu itu cuma bilang begini, gak perlu manggil orang pintar mas, sama emas aja itu bisa sebenarnya. Wah disitu gue bingung. Gue dari malam aja gak bisa ngapa-ngapain, bisa dibilang seperti itu. Bahkan dari ke-15 orang yang udah dipanggil itu gak ada hasil sama sekali. Apalagi gue. Dan disitu gue berpikir, ya udahlah, gue lanjut ambil belanjaan, langsung buru-buru cabut. Nah begitu gue balik, akhirnya udah disiapin nih sama orang pintar yang nyuruh gue untuk beli perlengkapan. Nah akhirnya di situ istri gue disuruh mandi, dimandiin air kembang segala macem. Dan akhirnya setelah dimandikan, gue bertiga nih ada di dalam kamar bersama dengan orang pintar tersebut. Dan ada salah satu wadah, ya bisa dikatakan nampan. Nampan itu ditaruh di tengah-tengah. Dan di situ gue disuruh menyaksikan. Nah yang gue aneh pada saat itu, begitu orang pintarnya menatap mata istri gue dan dia menjentikan jarinya, itu istri gue langsung melet. Begitu tangannya digerakin ke kanan dan ke kiri, itu dia ngikutin. Di situ gue aneh banget. Dan di situ gue nanya, ini sebenarnya ada apa sih pak? Udah mas tenang aja, ikutin aja prosesnya seperti apa. Ini ada ular yang masuk ke badan istri mas. Wah, malam dibilang perempuan, pagi anak kecil, dan begitu menjelang maghrib dibilang sosok ular masuk ke badan istri gue. Ya udah, gue ikutin aja. Dan yang bikin gue aneh, istri gue yang tadinya duduk itu sampai tengkurap ngikutin jentikan tangan si orang pintar itu. Ya udah, akhirnya begitu kelar diobatin, istri gue pun disuruh istirahat nih. Karena pada malam itu istri gue bisa istirahat. Karena kondisinya pada saat itu istri gue ini masih menyusui anak gue yang umurnya kalau nggak salah pada saat itu baru 4 bulan. Nah istri gue menyusui nih. Nah yang bikin aneh, begitu menjelang Isya, ceritanya mertua gue nih naik ke kamar buat ngecek kondisi istri gue. Dan di sini mertua gue kaget karena istri gue itu coba buat ngecek anak gue yang lagi disusuin sama dia. Untungnya ada mertua gue pada saat itu, dan akhirnya anak gue bisa langsung diambil. Dan akhirnya gue panggil lagi nih orang pinter yang sore hari itu. Dia datang lagi ke rumah dengan cara yang sama, dan lagi-lagi istri gue mengikuti jentikan tangannya. Dan gue berpikir, apa ini ular beneran?
Dan disitu gue sempat nanya, apakah ini kiriman? Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita selanjutnya, pantengin terus channel Indra Stories. Gue Indra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.